Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Baik, kita ketemu di sesi terakhir kita, yaitu dengan tema other charge atau biaya yang lain, dan fee yang lain juga ya. Oke, kita masuk daripada tujuan charge collect ini adalah agar bisa menggunakan TACT rule ini bagaimana menentukan documentation charges untuk RW bill. Kemudian kita mendokumentasikan charges ini di dalam RW bill, kemudian juga kita merujuk kepada TACT rule untuk menentukan biaya-biaya atau charge pada barang kiriman, khususnya dangerous good. Di dalam TACT rule ini ada 3 charge atau fee yang kita telah pelajari sebelumnya, seperti valuation charge, kita belajar di modul 10, kemudian ada juga charge collect yang kemarin barusan kita pelajari, termasuk juga disbursement, dan biaya lain serta fee tersebut bisa saja termasuk daripada documentation charge. Ya, jadi dokumentasi itu ada biayanya ya, dan ini berlaku ketika penerbangan atau cargo agent-nya menerbitkan sebuah dokumen RW bill dan tentu saja melakukan charges terhadap barang kiriman atau juga barang berbahaya, ini juga ada biaya tambahannya. Jadi kita akan pelajari hal tersebut. Yang pertama adalah RW bill fee. RW bill fee di sini adalah terkait dengan penerbitan ya, atau ya penerbitan dari penerbitan RW bill tersebut akan dikenakan biaya dengan kode AWC atau AWC ya, dan ini akan dibayar ke carrier, dan juga ada juga AWA. AWA ini untuk agent, bila agent menerbitkan RW bill tersebut. Jadi tergantung siapa penerbitnya, agent atau carrier. Ya, dan charge ini tingkatannya akan bervariasi secara lokal. Ya. Nah di sini kita lihat di section 4.4, documentation charge untuk setiap negara itu berbeda. Untuk contoh Martinique di Eastern Caribbean, ya, tidak kurang dari 15 US dollar karena dia di area 1 nih, Martinique. Ya. Nah, documentation charge-nya ini 15 kali euro 0,92092.804. Ya, ini konversinya, sehingga documentation charge-nya adalah 15 kali 0,92804. Kita lihat di sini 1 dolarnya, sehingga yang harus dibayar dalam euro adalah 13,920 dan dibulatkan menjadi 13,92. Ini karena dibayar dengan euro ya. Karena di sini Martinique kita lihat adalah sebesar 13 euro ya. Nah, jadi dia itu applicable-nya ya, sekitar 13,92 di sini ya. Kita lihat lagi terkait dengan dangerous good fee. Dangerous good fee ini adalah fee yang dilakukan karena adanya penerbangan yang melakukan asesi terhadap barang kiriman yang berisi barang berbahaya tersebut. Ya, barang berbahaya itu harus diperiksa sebelum benar-benar diangkut. Ya. Nah, di sini untuk section 4.5 biaya barang berbahaya itu ditentukan pada tiap penerbangan sebagai berikut. Dari air lingua itu ada nilainya sendiri ya. Lalu kita lihat rangkuman daripada rate dan charge yang kita telah bicarakan dari sesi 1 sampai sesi 13 kemarin.
Kita lihat chargeable weight itu dirumuskan dalam TACT Rule 3.93. Rate sendiri ada di TACT Rule 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 sampai 3.7. Ya, di mana itu bicara terkait dengan specific commodity rate, class rate, dan general cargo rate. Ya. Kemudian ada juga berbicara terkait currency di TACT Rule 571. Kemudian dengan charge berat, weight charge itu di TACT Rule 393, mana yang lebih tinggi beratnya. Ini juga breakpoint rule, kita bicara terkait breakpoint rule ya. PPR, kemudian ada construction rate, itu di section 38.1, kemudian ada combination rate di 382, conversion daripada rate di TACT Rule 581, variation charge di section 3.2, biaya lain yang kita sedang bicarakan adalah di 6.2.19. Ya. Dan RW Bill ini diissued dengan menggunakan Rule 6.2, prepaid di 5.3, charge collect di 5.4, dan untuk carrier regulation di 7.3 dan 8.3. Inilah section-section yang mana kita bisa merujuk daripada rate yang kita sudah pelajari. Dan final summary dari kita, bahwa setiap barang yang akan dikirim kepada penerbangan, kita harus pastikan bahwa Airway Bill ini juga dokumen pendukungnya, seperti packing list, commercial invoice, tanda di kemasan, ya, kemudian kemasannya sendiri, label, dan semua dokumen lain yang diperlukan, seperti ship deck untuk barang berbahaya, ship certification untuk live animal, site certificate, health certificate, certificate of origin, ini semua sudah tertata dengan rapi. Dan bila mana perlu dilakukan advance arrangement, pengaturan lebih awal, di mana carrier ini harus dihubungi untuk kita lakukan booking space, ya, ruang, ya, untuk khusus kargo, ya, kargo khusus, ya, seperti juga berapa banyak dan ukuran yang tidak lazim dan juga bentuknya. Terus juga heavy cargo, live animal, perishable, valuable cargo, barang berbahaya, human remain, ya, jenazah, dan lain-lainnya. Dan documentation charge ini yang kita tadi telah ceritakan bisa bervariasi, ya. Bisa, dan ini akan diaplikasikan pada saat kita lakukan juga pembenaran atau koreksi terhadap RW Bill. Tingkat daripada biaya tadi bervariasi secara lokal dan ada minimum amount-nya. Dan dangerous goods handling fee ini harus dikenakan, ya, karena memang dangerous goods ini adalah special cargo. Itu saja terkait dengan order charge. Kita akhiri sesi 14 ini dan semoga ilmu yang telah dipelajari bermanfaat. Sampai jumpa untuk materi pelajaran yang lain.